Ada pengerja-pengerja yang menyalahgunakan uang persepuluhan. Ya. Dan apa yang dapat kita lakukan? Itu banyak orang mungkin bisa berdebat saat ini dengan saya ya. Saya tahu ada banyak di antara Anda nih juga yang tahu kok Mrs. White itu pernah dia menggunakan uang perpuluhan ini untuk apa? Membantu pendeta, ada yang miskin sekali di South ya. Dan waktu dia di Australia kok dia ada perpuluhannya yang dia berikan kepada untuk pembangunan gereja yang rusak ya. Mari saya coba jelaskan. Biarlah tidak seorang pun merasa bebas untuk menahan persepuluhan mereka, untuk menggunakannya menurut penilaian mereka sendiri. Nah, ini pertanyaan berikutnya bagi kita ya. Bayangkan jika semua orang berketetapan memberikan persepuluhan mereka kepada siapa saja yang mereka inginkan, gantinya kita bawa ke gereja. Saya lebih suka daripada saya saya berikan ke gereja, lebih baik saya kasih ke saudara saya yang kemungkinan dia sedang suka bikin seminar kesehatan di daerah-daerah lain. Saya kasihlah perpuluhan saya kepada dia. Ya, kalau itu yang kita lakukan, kita berikan kepada siapa saja yang kita inginkan. Akibatnya apa? Wah, kalau itu semua menjadi bahagian kita semua, maka itu jadi kacau ya. Sistem penggajian, terus terang penggajian pendeta, penggajian pengerja, penggajian guru dan lain sebagainya jadi kacau karena tidak diatur dengan secara baik ya. Karena masing-masing kita ingin memberikan persepuluhan kepada siapa saja yang kita inginkan ya. Dan akibatnya pekerjaan yang bisa diatur dengan lebih baik itu jadi hancur dengan kata lain ya. Nah, apa kalau ini terjadi? Apa yang akan terjadi dengan gereja kita? Itu makanya itu tidak dapat terjadi ya. Kalau misalnya orang-orang Israel saja di zaman dulu, gantinya saya kasih ke orang Lewi, saya kasihlah kepada anak saya yang mungkin bisa mendoakan saya. Itu jadi kacau kalau itu terjadi ya. Jadi itulah sebabnya mengapa ide dan praktek buruk tersebut kita berikan kepada siapa itu berlawanan dengan kitab suci. Kenapa? Karena tidak ada struktur yang akan terjadi. Kalau kita sembarangan saja, tidak dipul, maka tidak ada struktur dan semua orang akan melakukan segala sesuatu menurut kehendak hatinya sendiri. Nah, saya mengerti. Saya mengerti banyak yang katakan pendeta. Ya, ada yang katakan, ada pertanyaan yang sudah pernah. Pendeta, kita melihat ada ini. Ya, tidak semua tentu saja. Ada kok uang persepuluhan itu dibuat hanya untuk apa ya? Dibuat semena-mena hanya untuk para pemimpin. Pemimpin bisa punya banyak allowances. Pemimpin bisa pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Sedangkan pendeta-pendeta jemaat menderita dan lain sebagainya. Aduh, itu bagaimana itu? Bagaimana kalau itu apa ya? Uang persepuluhan itu ya gantinya saya kasih untuk, kalau saya kasih ke gereja, lalu kemudian harus dapat kwitansi itu akan diaudit oleh daerah, makanya harus diberikan daerah. Gimana kalau saya kasih pendeta saja secara langsung, pendeta itu tidak usah setor ke daerah, ya? Bagaimana kalau itu terjadi? Nah, itu menjadi banyak pertanyaan yang kita sering dengar, ya. Banyak kita sering dengar. Kenapa? Karena itu adalah hal yang memang sering terjadi, ya. Reformasi saja terjadi. Kalau Anda adalah seorang pencinta sejarah gereja, Anda akan menyadari bahwa salah satu hal yang menyebabkan adanya reformasi Protestan yang dilakukan oleh Martin Luther adalah karena dia melihat, loh, kok gereja ini, pemimpin gereja ini kaya raya, gereja bisa memiliki bangunan yang hebat dan lain sebagainya. Sedangkan anggota-anggota jemaat di daerah-daerah, di kampung-kampung tuh kok miskin, ya, diperas oleh gereja. Itulah sebabnya kemudian Martin Luther ya memberontak, karena salah satu yang dia lihat adalah gereja supaya dapat mendapatkan dana membangun bangunan-bangunan yang megah untuk membayar pemimpin-pemimpin gereja, mereka mengeluarkan surat indulgences, surat pengampunan dosa harus dibayar. Jadi orang-orang yang bersalah pada saat itu, gantinya mereka minta pengampunan dosa dari Tuhan, mereka harus bayar ke gereja supaya dosanya diampuni. Padahal surat pengampunan dosa itu digunakan untuk supaya bangun gereja-gereja yang megah, untuk bayar pemimpin-pemimpin gereja dalam kehidupan yang mewah dan lain sebagainya. Tidak heran ya, berdasarkan sejarah gereja itulah ada seorang komedian ya, seorang komedian Amerika yang bernama
George Carlin ya, dan juga dia sering kali mengkritik. Dia bukan seorang ateis ya, tapi dia sering kali kritik gereja. Dia katakan apa? Don't give your money to the church. Jangan berikan uangmu kepada gereja. Gereja sesungguhnya harus memberikan uang kepada Anda. Kenapa? Karena gereja itu katanya sudah cukup kaya, ya. Sudah cukup kaya. Jadi inilah yang memang sering kali terjadi. Saya sudah bahas tadi malam, seringkali orang tidak dalam memberikan persepuluhan, ini seakan-akan persepuluhan ini bagaikan pajak yang kita harus berikan kepada gereja. Kita seperti dipajak. Kita tidak melihat itu sebagai apa? Rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Tapi salah satu juga yang menjadi kendala, kita bahas ini, kenapa orang-orang sukar atau tidak lagi, seperti saya katakan tadi, dari 99 juta orang Amerika yang sering ke gereja, yang rajin masuk gereja. Dari 99 juta, hanya 1,5 yang bayar perpuluhan. Yang sering mengembalikan uang Tuhan dengan perpuluhan. Kenapa? Ya itulah, karena berita-berita di dunia ini tentang pendeta-pendeta, penginjil-penginjil TV yang kaya raya, itu memang bikin orang, aduh kok gimana ini ya? Gimana ini? Kok pendeta-pendetanya ini kok begitu hebat kekayaan mereka, kok kita itu. Tapi ini yang terjadi ya. BBC misalnya melaporkan bagaimana pengkhotbah di televisi di Amerika ini, waduh, sekali, sedangkan banyak yang kekayaan mereka itu mereka ambil dari orang apa ya? Orang-orang Amerika yang miskin, ya. Yang menurut laporan-laporan ini, waduh, orang-orang pendeta-pendeta, kalau kamu mau kaya, berikan uangmu yang kamu berikan kepada saya itu bagaikan benih. Itu akan berbuah dan lain sebagainya. Pengkhotbah, kamu berikan kepada saya, ya bukan kepada Tuhan aja, kepada Tuhan melalui saya itu mereka. Jadi ini yang mereka sering katakan. Ada salah satu misalnya, terus terang saja ya, seorang televangelis ya, dia minta apa yang Jesse Duplantis. Apa yang Jesse Duplantis ini minta? Dia minta supaya semua orang yang menjadi anggota gerejanya membantu dia untuk membeli pesawat jetnya yang keempat, bukan yang pertama, kedua, ketiga, dan juga yang keempat. Dia sudah punya 3 pesawat jet, dia sekarang minta yang keempat juga dibantu. Nah, dia hebat sekali, dia punya pernyataan ya. Apa yang dia katakan? Ini kalau Anda baca sedikit ya. The US televangelist has asked his follower to help his 4th private jet. Because Jesus would not be riding a donkey. Dia katakan apa? Kalau Yesus ada saat ini, menurut dia, Yesus itu tidak akan naik donkey ini. Tidak boleh naik seperti kuda ini. Apa ini donkey ini? Unta. Keledai. Terima kasih. Sorry. Yesus kalau hadir saat ini di dunia, dia tidak akan naik apa? Dia tidak akan naik keledai katanya ya. Jadi itulah sebabnya dia katakan apa? Yesus harus naik pesawat jet. Dan dia minta supaya orang-orang membelikan dia yang untuk kali keempat, satu Falcon 7X ya, yang berharga $54 juta. 54 juta dolar itu saya nggak tahu, udah triliun mungkin di Indonesia ya. Jadi dia katakan, waduh, dia pikir dia katakan mula-mula, saya rasa ragu-ragu. Tapi Tuhan yang katakan kepada saya, dia bilang, Tuhan berbicara kepada saya. Apa yang Tuhan katakan padanya? I did not ask you to pay for it. Saya tidak minta kamu untuk bayar itu dia, tapi I ask you to believe for it. Saya mau kalian apa? Percaya. Kalian apa? Percaya. Waduh, hebat sekali ya. Dan apalagi yang dia katakan? Wah, dia katakannya, kalau dia katakan, saya harus mendapatkan jet yang keempat. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan kepada saya untuk mengkhotbahkan kabar kebenaran ya, to preach the gospel, untuk memberitakan Injil kepada segala suku bangsa dan lain sebagainya. Bagaimana saya dapat melakukan berkhotbah, mencapai suku bangsa? Apakah saya mau naik keledai? Tidak, saya harus naik apa? Kalau saya naik mobil saja itu lama. Saya naik train itu lama. Naik kapal lama. Saya harus naik pesawat jet. Itulah sebabnya tolong berikan kepada saya pesawat jet ya. Tolong berikan kepada saya pesawat jet. Wah, itulah ya. Dan itu bukan hanya terjadi ya. Banyak orang pikir wah mungkin ya Jesse Duplantis ini lebih bagus daripada gereja-gereja yang dianggap sudah kaya. Mungkin seperti begitu ya. Dan inilah ya, ada begitu banyak metode-metode yang televangelis seperti Jesse Duplantis ini buat, atau bahkan juga ministry-ministry yang ada di dalam dunia ini, yang bukan lagi organisasi, tapi independent ministry.
Di gereja Advent ada itu independent ministry, ministry yang berdiri sendiri. Ya. Ini harus kita bedakan independent ministries ini dengan supporting ministries. Apa bedanya antara independent ministry dan supporting ministry? Independent ministry itu ministry pelayanan-pelayanan yang berdiri sendiri. Ini apa? Itu sebagian besar ya. Pada umumnya mereka itu banyak independent ministry. Tapi ada 2 poin yang seringkali dapat kita lihat menjadi pemersatu antara independent ministry. Ini bahkan di dalam gereja Advent, ya, dalam gereja Advent, independent ministry yang berdiri sendiri. Apa itu? Nah, sebagian besar yang menyamakan mereka semua ini, sebagian besar dari kelompok-kelompok ini menyatakan kesetiaan mereka kepada organisasi gereja Advent. Mereka kata, oh ya kita ini orang Advent, kita ini orang Advent. Namun, setelah mereka menyatakan diri mereka orang Advent, itu biasanya diikuti dengan daftar yang mendetail dari banyak kesalahan dan kekurangan teologis gereja yang mereka dapati. Jadi mereka bilang, waduh kami ini orang Advent, tapi ini organisasi gereja Advent, General Conference ini, saudara ini, waduh udah nggak betul secara teologis. Bukan hanya secara teologis, pendeta-pendetanya yang menjadi fokus itu lihat pendeta ini. Mulai satu-satu mereka mencoba untuk sebut, walaupun seringkali itu tidak benar apa yang mereka katakan ya. Waduh pendeta ini udah punya koneksi dengan agama lain dan lain sebagainya. Ya. Jadi apa yang terjadi kemudian? Walaupun, nah ini poin kedua, walaupun mereka menegaskan kesetiaan mereka kepada gereja, mereka seringkali dalam tanda kutip pergi menginjil kepada anggota-anggota gereja Advent, ya seringkali mereka pusat pekabaran Injil mereka itu bukan untuk orang luar. Pada umumnya mereka itu datang ke gereja-gereja Advent. Ya. Tapi organisasi atau orang-orang semacam ini tidak dengan sengaja menyatakan, dengan sengaja, bukan tidak dengan sengaja, tapi dengan sengaja menyatakan bahwa gereja telah menjadi tidak baik dalam hal kemurnian doktrinal maupun pencapaian etis. Dan ini sering terjadi. Ya. Seringkali ada, mungkin bukan organisasi, independent ministry itu dapat berarti ada orang yang mengaku pelajar Alkitab, ya, dia sudah mengakui banyak pengetahuan. Mungkin saja dia sudah baca Alkitab, dia baca tulisan Nyonya White, lalu dia datang dari Amerika, dia datang ke Indonesia, dia ajar. Waduh, ini orang-orang Advent ini sudah yang di Amerika dan ini sudah salah, udah harus perlu direformasi semua. Betul, kita perlu reformasi. Tapi yang terjadi kemudian mereka mulai menjelek-jelekan, ya, menjelek-jelekan dan lain. Wah, sudah doktrinnya sudah hilang dan lain sebagainya. Masa doktrin Trinitas itu masih dipercaya dan lain sebagainya. Dan apa ujung-ujung daripada independent ministry ini? Ujung-ujungnya adalah mereka menerima perpuluhan. Mereka menerima uang-uang persepuluhan untuk mereka. Itu pada saat ujung-ujungnya mereka katakan gereja Advent tidak layak lagi untuk diikuti, ya, dari organisasinya. Tapi mari kita yang mengadakan reformasi, mari kita bersatu padu dan mereka menerima uang-uang perpuluhan. Jadi itulah masalahnya dengan independent ministry yang berdiri sendiri. Nah, selain itu tentu saja ada yang lebih positif, bukan yang negatif seperti independent ministry. Ada yang disebut dengan supporting atau pendukung ministry, pelayanan pendukung, ya, pelayanan pendukung. Nah, supporting ministry ini adalah kategori yang ditentukan dalam working policy, ada policy-nya, peraturan-peraturan yang pengaturannya yang diatur oleh denominasi atau organisasi gereja untuk organisasi-organisasi nirlaba atau non-profit independen yang menjadi apa yang membedakan antara independent ministry yang berdiri sendiri dengan supporting ministry? Yang supporting ministry itu terdaftar di dalam anggota atau menjadi anggota Adventist Layman Services and Industries atau disebut dengan ASI. Nah, working policy gereja mengharuskan organisasi tersebut sepenuhnya mendukung pernyataan keyakinan dasar fundamental belief daripada gereja atau denominasi dan tidak menerima persepuluhan dari donatur. Jadi working policy, ya, gereja kita memiliki disebut juga working policy, ya. Selain peraturan jemaat ada juga working policy yang ada di setiap divisi, ya. Jadi misalnya working policy yang mengatur supporting ministry, poin kelima dikatakan apa? Bahwa pelayanan atau supporting ministry, pelayanan-pelayanan pendukung tidak boleh menerima persepuluhan dari anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, tetapi harus mendorong pendukung mereka untuk setia dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahan yang sesuai melalui saluran resmi gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi saya misalnya, karena saya sudah sering berbicara dengan Anda, sudah dengan Fisdak Media Ministry, ya, ini adalah bagian daripada gereja Fisdak, ya. Saya tidak boleh kemudian katakan, aduh,
saya kalau tiap malam saya ngomong-ngomong begini terus, aduh mesti ada untung dong saya. Gimana kalau saya terpisah daripada Fisdak? Oke, mulai saat ini saya minta saudara-saudara yang mendengarkan, tolong kirim uang-uang Anda ke saya. Wah, itu jadi rame kalau itu saya lakukan seperti itu. Tidak boleh saya lakukan seperti itu. Ya, tidak boleh saya menerima. Tentu saya kalau Anda ada yang ingin tergerak untuk pikir, aduh pendeta ini kok internetnya seringkali Senin Kemis. Kalau Anda tergerak silakan, tapi jangan pernah ambil dari uang perpuluhan, saudara. Jangan ambil itu dari uang perpuluhan Anda. Jika Anda ingin menyokong ministry kami ini, saya tidak akan meminta uang dari Anda, saya tidak akan menerima uang perpuluhan Anda untuk ministry ini. Nah, ada orang yang tidak menjadi anggota Fisdak dan di tempat lain juga mereka tidak menjadi anggota. Ada yang kirim ke jemaat kami karena mereka bilang kami dilayani oleh pelayanan dari Fisdak. Itu dapat kita terima. Saya sudah tanya ke conference, dan conference katakan kalau mereka itu Anda dapat pendeta rantung, Anda dapat terima. Walaupun pada mulanya saya secara pribadi hesitant. Ya, orang-orang ini tidak mengenal saya kalau tidak ada acara online kita. Tetapi karena mereka juga bukan anggota di mana-mana, jadi mereka kirim karena mereka merasa dilayani oleh jemaat kami. Dan itu kemudian uang persepuluhan yang dikirim ke jemaat kami itu bukan masuk ke kantong saya. Itu langsung kami salurkan ke daerah. Ya. Jadi itu tidak akan pernah persepuluhan dari anggota yang tidak memiliki keanggotaan tempat lain dan dikirim ke jemaat kami itu tidak akan pernah masuk ke kantong saya, tidak akan pernah masuk ke ministry Fisdak Media Ministry. Tidak akan pernah. Itu akan kami salurkan langsung ke kantor conference. Ya. Ada orang juga lainnya, ada orang lain yang dia sudah punya jemaat, tapi dia katakan pendeta. Pada saat saya tanya, karena saya tidak kurang serak loh, kok kalian kirim, kok uang dikirim, kok ini perpuluhan. Saya tanya, ini kenapa? Ini pendeta, mereka kata ini bukan perpuluhan apa, tapi ini perpuluhan kedua kami, karena kami dapat penghasilan yang kami mau tambah dan kami ingin kirim untuk membantu jemaat Fisdak. Tapi itu sekali lagi, semua itu walaupun itu uang perpuluhan kedua Anda atau ketiga Anda yang dikirim pada kami, itu semua kami harus kirim ke conference. Tidak untuk saya, tidak untuk Fisdak Media Ministry. Jadi sekali lagi, ya, ministry kami ini ya, yang kita pelajaran sekolah sahabat ini, kami tidak menerima perpuluhan Anda untuk langsung datang kepada saya secara pribadi atau kepada ministry kami, tapi kami salurkan itu kepada apa ya? Kepada conference. Tetapi prinsipnya adalah itu jangan uang persepuluhan itu yang pertama itu Anda berikan langsung kepada yang lain. Itu pertama-tama harus di tempat di mana Anda dilayani. Di mana Anda dilayani dan pendeta yang melayani Anda itulah jemaat tersebutlah uang persepuluhan itu harus Anda kirimkan ya, harus Anda kirimkan. Itulah sebabnya kami adalah ministry juga, tapi kami bukan independen, kami adalah supporting ministry ya. Fisdak Media Ministry adalah supporting ministry. Baik. Nah, itulah sebabnya akan bermasalah kalau Anda kirim persepuluhan Anda itu bukan ke jalur conference, tapi Anda kirimkan itu ke independent ministry. Kenapa? Apa masalahnya? Ya. Ini ada satu artikel yang ditulis oleh Cyril Miller dari Ministry Magazine ya, yang judulnya mengirimkan perpuluhan kepada independent ministry independent. Apa dikatakan dalam artikel ini? Misalnya, again, most of the so-called independent ministry are not ministry at all. Wah, keras sekali dia katakan. Sebagian besar yang menyebut diri mereka pelayan independent atau independent ministry bukanlah pelayan sama sekali. Ya. Kenapa? Pelayanan Injil yang sejati, true gospel ministry, pelayanan Injil yang sejati akan memberikan perhatian penuh kasih untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka. However, most of these private interest organization do not. Masalahnya dengan independent ministry, seringkali mereka itu hajar-hajar organisasi, bilang-bilang, waduh, betul organisasi kita tidak sempurna, betul ada pendeta-pendeta mungkin yang tidak jujur dan lain sebagainya. Tetapi tetap ini organisasi kita adalah tetap merupakan satu sarana di mana pekabaran Injil itu dapat diberitakan. Anda tidak bisa generalisasi bahwa semua pendeta rusak hanya oleh karena Anda pikir ada satu pendeta yang rusak, begitu ya. Tapi inilah ya, tapi itulah digunakan oleh independent ministry ataupun orang-orang yang mengaku sebagai penginjil-penginjil untuk serang organisasi. Waduh, gereja itu sudah murtad, gereja sudah kafir, sudah menjadi Babylon. Mari kita keluar, mari uang kita keluar. Ujung-ujungnya uang Anda itu untuk mereka. Dan itu bukan untuk apa? Mereka bukan untuk seperti dikatakan sini. Mereka bukan untuk menyembuhkan orang, membawa orang lebih dekat pada Tuhan. Tapi yang mereka gunakan dalam pembicaraan mereka, dalam seminar-seminar mereka,
Hantam organisasi. Bahas tentang keburukan-keburukan saja. Tidak untuk pertumbuhan kerohanian. Kalau pertumbuhan kerohanian tidak didapat dari pendengaran seminar-seminar Anda, kalau tidak ada pertumbuhan yang Anda dapat hanya semakin tidak suka dengan organisasi, tidak suka dengan gembala-gembala dan lain sebagainya, Anda harus dapat mempertanyakan. Anda harus mempertanyakan apa ini adalah ministry yang sejati. Apakah ini ministry yang sejati? Itu sebabnya artikel ini kemudian ya, yang sending tithe to the independent ministry, kemudian katakan apa ya? Ini dikatakan ya, what do they do for you? Apakah yang mereka lakukan untuk Anda? Jawabannya apa? Almost nothing, hampir tidak ada. Do they call when you are discouraged? Apakah mereka membantu Anda ya pada saat Anda merasa pada saat Anda merasa putus asa? Tidak. Mereka tidak lakukan. Justru pekabaran mereka buat kita lebih stres, ya. Do they visit you when you're sick? Apakah mereka mengunjungi Anda atau memberikan kekuatan pada Anda sakit? Do they support your Pathfinder or youth camp? Apakah mereka mendukung Pathfinder atau camp pemuda Anda? Tidak. Apakah mereka mensubsidi sekolah gereja Anda? Do they subsidize your church school? No. Do they pay for your pastor? Apakah mereka menggaji pendeta Anda? Tidak. Do they support your academies and colleges? Apakah orang-orang independent ministry, orang-orang yang mengaku penginjil-penginjil ini mensupport akademi sekolah-sekolah kita untuk supaya anak-anak muda dididik dengan kebenaran? Tidak. Jadi itulah uang persepuluhan kita semua digunakan agar supaya gereja-gereja, institusi-institusi seperti rumah sakit, sekolah-sekolah dapat berjalan dengan baik karena pegawai-pegawainya digaji, dan sehingga dengan kata lain pekabaran itu dapat berjalan dengan secara secara terorganisir, saudara. Secara terorganisir. Dan kita dapat melihat pelajaran dari salah satu pendiri gereja Advent, dan juga yang menjadi dapat dikatakan menjadi soko guru yang Tuhan telah gunakan. Tuhan telah menggunakan umat-umatnya di zaman Alkitab, nabi-nabinya ya. Tuhan juga dapat menggunakan saudara dan saya. Dan di gereja Advent, salah satu tokoh yang terbesar yang pernah digunakan oleh Tuhan adalah Ellen White ya. Ellen White. Dan pada saat anaknya menulis biografi daripada ibunya ya, Arthur White, dia menulis biografi ibunya Ellen White dengan buku The Early Haven's Years. Dia memberikan pernyataan tentang Ellen White ya, tentang perpuluhan yang ia berikan kembali kepada Tuhan. Mrs. White sendiri, pendiri gereja, dia berikan perpuluhan ya. I pay, ini yang dikatakan, yang Arthur White tuliskan apa yang ibunya katakan kepada dia ya. Ellen White katakan, I pay my tithe gladly and freely. Saya membayar persepuluhan saya dengan senang hati dan dengan apa? Dengan bebas. Mengatakan seperti yang dikatakan atau dilakukan Daud. Daud pada saat dia memberikan persembahan kepada Tuhan, apa yang Daud katakan? Pada Allah, dari milikmu sendiri telah kami berikan kepadamu. Jadi kita mengembalikan persepuluhan bagaikan Daud yang mengembalikan milik yang Tuhan sudah berikan kepada Daud, dan dia kembalikan itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan jika uang perpuluhan itu disalahgunakan? Karena itu terjadi. Itu terjadi di zaman apa? Di zaman pada mula-mula gereja Advent sekalipun, kalau Anda membaca ya, Ellen White menyatakan bagaimana itu juga terjadi. Ada gembala-gembala, ada pengerja-pengerja yang menyalahgunakan uang persepuluhan. Ya. Dan apa yang dapat kita lakukan? Nah, ini yang dia katakan pada saat dia ditanya, Mrs. White, bagaimana kalau ada gembala-gembala, pendeta-pendeta yang menyalahgunakan uang perpuluhan? Nah, ini dia jawabnya. Para gembala yang tidak layak dapat saja menerima sebagian dari dana yang terkumpul. Unworthy minister may receive some of the means thus raised. Tetapi apa ada yang berani? Karena hal tersebut, karena dia tidak layak ya, Anda menahan diri dari perbendaharaan, menahan perpuluhan Anda. Dan apakah Anda berani menghadapi kutukan Tuhan? Saya tidak berani. Dengan kata lain, walaupun ada gembala, ada pengerja yang salah menggunakan uang persepuluhan Tuhan, ya, dia salah menggunakan, dia gunakan itu untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Tapi apakah itu berarti Anda harus menahan perpuluhan tersebut dan tidak memberikan kembali kepada Tuhan, tidak mengembalikan dalam perbendaharaan, dan akan menghadapi kutukan Tuhan? Dikatakan, saya tidak berani. Nyonya White katakan, saya tidak berani. Saya tahu, saya punya pengalaman di Ethiopia. Bagaimana sebelum kami tiba di Ethiopia,
Kan ada perkelahian ya di Ethiopia, di Ethiopia saat itu ya, ada dua kelompok yang ingin menguasai Uni ya. Sehingga ada satu kelompok yang dipimpin oleh pendeta-pendeta itu bilang, mari kita tahan uang perpuluhan kita. Mari kita tahan uang perpuluhan kita. Waduh, saya pikir mengerikan sekali ya. Seakan-akan uang perpuluhan itu adalah milik kita. Kita gunakan sebagai senjata untuk melawan pihak lain. Nyonya katakan, saya tidak berani. Saya tidak berani. Nah, biarlah dengan kata ini saya katakan, biarlah orang yang salah menggunakan itu yang kena kutuk dengan kata lain. Kalau pendeta itu korupsi, biarlah dia yang kena kutuk. Pada saat kita berpikir saya mau tahan persepuluhan saya oleh karena pendetanya nggak benar, Anda lebih concern kepada pendeta. Anda lebih fokus kepada pendeta yang salah tersebut. Tapi fokus Anda tidak lagi kepada Allah, tidak lagi kepada Allah yang sanggup untuk memberi keadilan. Anda pikir Allah itu lemah, makanya tidak sanggup untuk bertindak, dengan kata lain. Ya. Kalau kita pikir seperti itu, kita yang kena kutuk. Kita yang kena kutuk. Ya. Ada begitu banyak orang mungkin bisa berdebat saat ini dengan saya. Ya. Saya tahu ada banyak di antara Anda ini juga yang tahu kok Mrs. White itu pernah dia menggunakan uang perpuluhan ini untuk apa? Membantu pendeta, ada yang miskin sekali di South, ya. Dan waktu dia di Australia, kok dia ada perpuluhannya yang dia berikan kepada untuk pembangunan gereja yang rusak, ya. Mari saya coba jelaskan. Betul. Pada saat sistem perpuluhan itu belum berjalan dengan baik, belum diorganisir dengan baik, belum ada struktur organisasi yang baik, ada saat tertentu yang sangat spesifik waktu itu, di mana ada pengerja di South. Kalau Anda tahu di Amerika Serikat ini ada di North dan South ya. Di North itu adalah di zaman Nyonya White ya, di North itu kaya-kaya ya, di bagian New York dan New England. Sedangkan di South itu karena banyak pendeta-pendeta yang baru keluar dari, ada lagi pendeta hitam ya, baru keluar dari perbudakan. Sehingga pengaturan perpuluhan itu belum seperti sekarang, saudara. Dan betul, pada saat tertentu Mrs. White mengirimkan uang perpuluhannya bukan dia berikan kepada bendahara di tempat dia berbakti, tapi dia langsung kirim kepada pendeta yang miskin, yang menderita, yang ada di South, yang menulis kepada dia. Tapi kemudian Mrs. White oleh sebab apa yang terjadi, dia tulis surat pada organisasi dan kemudian dari situlah pengaturan perpuluhan itu terjadi. Ya, pengaturan terjadi. Lalu pada saat dia kemudian berada di Australia, dia dikirim untuk membuka pekerjaan Tuhan di Australia. Dia juga melihat pekerjaan misi di Australia itu belum terjalin dengan baik, sehingga dia menggunakan uang perpuluhannya untuk membangun gereja yang hampir rubuh yang ada di Australia. Itu saat yang tertentu, yang khusus, yang spesifik, yang mana sistem persepuluhan itu belum terjalin seperti sekarang. Tetapi oleh sebab apa yang terjadi pada saat itulah, maka misi-misi dari bukan hanya berfokus di Amerika Serikat, tetapi juga pekerjaan misi itu kemudian apa? Diatur untuk pada ke daerah-daerah lain. Itulah sebabnya muncullah daerah, muncullah apa? Uni, muncullah apa? Muncullah divisi seperti yang kita miliki sekarang pada waktu itu. Dan semua itu menyebabkan perpuluhan itu kemudian apa? Kemudian menjadi sistemnya menjadi lebih baik. Tapi itulah ya, ada orang yang mengambil kutipan Nyonya White tersebut dan bilang, oh ini kok Mrs. White dulu kok kirim-kirim langsung ke pendeta. Mrs. White kok menggunakan uang perpuluhannya ini untuk bangun gereja, untuk memperbaiki bangunan gereja yang ada di Australia dan lain sebagainya. Anda harus melihat konteksnya, latar belakangnya. Ya. Pada saat kita melihat setelah semuanya itu terjadi, dan itu harus terjadi, pertumbuhan itu kan bukan langsung semuanya jadi sempurna ya, sistem alokasi persepuluhan itu. Setelah semuanya itu terjadi dengan baik seperti saat ini ya, maka di tahun 1907, setelah semua pelayanan penginjil-penginjil itu kemudian sudah dapat dibagi, uang gaji mereka itu dengan lebih merata, pekerjaan-pekerjaan misi di daerah lain itu dapat kemudian diatur dengan lebih baik. Di tahun 1907, Mrs. White menulis surat, dan inilah surat yang tertulis juga di dalam Testimonies for the Church, ya, volume 9 halaman 247 sampai 250 berbicara tentang hal ini. Dan ini yang dia tuliskan, ya. Let no one. Biarlah tidak seorang pun merasa bebas untuk menahan persepuluhan mereka.
untuk menggunakannya menurut penilaian mereka sendiri. Karena saya suka ini, maka saya kirim perpuluhan saya gantinya ke perbendaharaan gereja. Saya kirim itu untuk apa? Untuk membantu ini dan itu, dan untuk membantu independent ministry dan lain sebagainya. Biarlah tidak seorang pun merasa bebas untuk menahan persepuluhan mereka, untuk menggunakannya menurut penilaian mereka sendiri. Mereka tidak boleh menggunakannya untuk diri mereka sendiri dalam keadaan darurat. Ya, kalau kita sakit, aduh gimana nih, cuma ada uang perpuluhan. Jangan. Percaya kepada Tuhan, jangan. Mereka tidak boleh menggunakannya untuk diri mereka sendiri dalam keadaan darurat. Tidak menggunakannya sesuai keinginan mereka. Siapa yang saya suka, itu saya kirim perpuluhan saya. Di daerah yang saya suka, saya kirim. Hati-hati. Tidak menggunakannya sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan dalam apa yang mereka anggap sebagai pekerjaan Tuhan. Oh, saya kan kirimnya ini untuk ini, pendeta. Untuk ministry ini yang kebetulan memang untuk supaya mereka bisa lebih tidak. Kalau mau kirim, biarlah uang persembahan Anda atau perpuluhan kedua atau apa. Tapi persepuluhan yang pertama itu jangan dikorek-korek. Apapun, bahkan apa yang Anda anggap sebagai pekerjaan Tuhan, jangan pikir Anda bebas. Kemudian sambungannya, biarlah pekerjaan itu tidak lagi dipagari. Biarlah pekerjaan Tuhan yang misi yang sudah lengkap ini sekarang ini ya, bahwa persepuluhan itu untuk semua pendeta-pendeta yang diatur strata dan lain sebagainya. Biarlah pekerjaan itu tidak lagi dipagari karena persepuluhan telah dialihkan ke berbagai saluran selain dari yang Tuhan katakan harus dilakukan. Ketentuan harus dibuat untuk jalur pekerjaan lain ini. Ketentuan harus dibuat. Jadi biarlah Anda bantu itu untuk dengan cara apa? Persembahan Anda atau apa? Silakan. Perpuluhan kedua silakan. Mereka harus dipertahankan, tetapi bukan dari persepuluhan. Anda pikir, ini pelayanannya, pendeta Rantung ini bagus sekali. Gimana kalau saya kirim perpuluhan saya untuk pendeta Rantung, dia gunakan secara khusus? Jangan, saudara. Ya. Pekerjaan pelayanan kami ini, Fisdak Media Ministry ini memang harus dipertahankan, tetapi bukan dari persepuluhan. Tuhan tidak berubah. Persepuluhan masih akan digunakan untuk mendukung pelayanan. Ya. Mendukung pelayanan. Jadi pelayanan yang sudah diatur oleh daerah, uni, divisi, general conference, itulah mari kita sokong. Mari kita sokong tersebut. Jangan kita pikir, gimana ini pendeta, perpuluhan saya ini bagaimana kalau perpuluhan saya ini saya salurkan ke tempat lain dan lain sebagainya. Hati-hati. Biarlah kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa memberkati kita yang di Amerika, Tuhan bisa memberkati conference yang ada di Amerika, apa Tuhan tidak bisa memberkati conference yang ada di Indonesia? Ya. Apakah kita, saya tidak katakan Anda tidak boleh bantu. Boleh bantu, tapi biarlah persepuluhan Anda yang pertama itu serahkan kepada conference di mana Anda dilayani dan yang melayani Anda. Kalau Anda ingin membantu conference yang ada di Indonesia, terus terang, ya bantulah dengan perpuluhan kedua Anda ataupun apa ya, persembahan Anda yang dapat Anda berikan di sana untuk membantu pekerjaan Tuhan di sana. Kenapa? Karena Tuhan hanya sanggup untuk memberkati orang-orang di Amerika? Ya, tentunya tidak ya. Mari kita lihat bahwa Allah kita itu sanggup. Pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan di Indonesia, puji Tuhan, itu harus dipertahankan. Bacaan kita tadi harus kita sokong ya di Indonesia. Tapi jangan dengan perpuluhan. Jangan dengan perpuluhan ya. Itulah sebabnya Allah sanggup untuk membantu di Indonesia, Allah sanggup seperti Allah sanggup untuk membantu yang di Amerika. 2 Korintus 9 ayat 8-9 katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Allah yang membagi-bagikan ya, bukan kita. Allah membagi-bagikan, Allah memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Jadi berkat yang dapat Tuhan berikan kepada conference di Amerika, berkat yang sama dapat Tuhan berikan kepada conference di Indonesia. Percaya kepada Tuhan. Percayalah itu kepada Tuhan. Allah kita sanggup. Kiranya pembahasan singkat ini, bukan juga singkat ya, dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.